fraksi Nasdem Demokrat Raya menolak. Kira-kira apa alasan penolakan ini, Pak? Pertama, kita melihat bahwasanya misi Bupati Kepemimpinan Dul Musrid Sajali itu tidak terwujud. Maka dengan ini dasar itu kita menolak terhadap kan pertanggungjawaban. Artinya anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah itu tidak mampu dikelola dengan baik. Kira-kira berapa persen yang bisa dikelola dengan baik, Pak? Kalau memang kita lihat, itu sangat minim sekali. Artinya capaian kinerja ataupun program-program yang tepat sasaran ataupun kegiatan-kegiatan anggaran yang sifatnya itu sesuai dengan tujuan kepemimpinan dulu saja itu sangat kecil sekali gitu. Jadi tadi Pak PJ Bupati sudah menyampaikan bahwasanya untuk program ke depan PJ Bupati akan bersinergi dengan pihak legislatif. Artinya tadi sudah menyampaikan akan melakukan turun bersama, misalnya apa kebutuhan masyarakat sebenarnya. Itu yang kita harapkan sampai mudah-mudahan dengan Pak PJ ini ke depan apa kebutuhan masyarakat dapat terlayani dan terpenuhi. 21 Juli 2022 di Banda Aceh. Sidang dewan yang terhormat, pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2021 secara umum telah terlaksana dengan baik, namun masih belum optimal dari aspek pencapaian target kinerja maupun dari aspek yang dihasilkan terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan keterlibatan setiap pemangku kepentingan untuk mengawal setiap proses dan tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, penatausahaan dan pertanggungjawaban untuk mengatasi kelemahan tersebut. Selain itu, pokok-pokok pikiran dan catatan-catatan yang penting yang telah disampaikan oleh setiap fraksi terkait dengan substansi rancangan kanun ini, sehingga menjadi masukan dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK karena merupakan bagian dari proses dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Informasi keuangan yang dimuat dalam kanun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBK adalah salah satu dokumen yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sidang dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, melalui forum ini fraksi Nasdem Demokrat Raya berharap agar pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat mengatasi keterbatasan keuangan daerah dengan menyempurnakan manajemen keuangan, melakukan efisiensi dan penghematan, menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, meningkatkan penerimaan keuangan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun sumber-sumber lainnya dalam rangka penyediaan fasilitas pelayanan publik. Pemandirian pemerintahan daerah terhadap kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja pemerintah daerah masih sangat kecil persentasenya. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dirasakan sangat besar. Ini menjadi bahan pemikiran bagi kita semua agar pada tahun-tahun mendatang kemandirian keuangan daerah harus lebih ditingkatkan lagi. Diharapkan kepada masing-masing SKPK yang memiliki target pendapatan asli daerah dalam turun PAD terus kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya. Kita masih memiliki sumber pendapatan daerah yang potensial seperti pajak bumi dan bangunan, sektor perikanan, sektor wisata, sektor perkebunan, dan potensi-potensi pajak dan restribusi daerah lainnya haruslah dapat lebih ditingkatkan pada tahun depan. Sidang dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK merupakan muara bagi perwujudan pemerintahan yang baik, good government. Esensi ini dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan, apalagi benar-benar dilaksanakan transparan, jujur, demokratis, dan responsif. Melalui tata cara ini pula akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, objektif, dan akurat
atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi. Sebelum sampai pada kesimpulan akhir pendapat fraksi Nasdem Demokrat Raya ini, melalui forum ini kami meminta kepada saudara PJ Bupati dan jajarannya, terutama BPKK selaku leading sektor pengelolaan dan penata usaha keuangan daerah, agar lebih bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mengelola dan menata usaha keuangan Kabupaten Aceh Singkil, sehingga tahun anggaran selanjutnya dapat mempertahankan prestasi opini BPT dari BPK RI Perwakilan Aceh. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Nasdem Demokrat Raya dalam kurung NDR ingin menyampaikan beberapa masukan kepada pihak pemerintah daerah terhadap persoalan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada saat sekarang ini, antara lain: 1. Target pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah di setiap SKPK masih belum sesuai dari harapan, dan semestinya penetapan target pendapatan pajak daerah dan realisasi pendapatan daerah harus dilakukan prognosis secara akurat dengan mempertimbangkan capaian realisasi sampai dengan triwulan ketiga tahun 2021 dan realisasi 3 tahun terakhir. 2. Bahwa alokasi anggaran terhadap belanja hibah tahun 2021 terjadi peningkatan yang begitu besar dibandingkan belanja hibah tahun 2020, yaitu sebesar 7.063.950.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 belanja hibah menjadi sebesar 57.245.628 rupiah. Realisasi sebesar 49.383.288.267 rupiah. 3. Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil sebesar 217.591.591.944 rupiah dan realisasi sebesar 212.755.805.281 rupiah, yaitu kurang lebih 21% dari APBD Aceh Singkil tahun 2021. Dengan persentase di atas 20% tersebut terasa masih dengan persentase di atas bahwa anggaran untuk pendidikan lebih dari 20%. Namun anggaran tersebut masih kami rasakan masih kurang efektif dan juga belum dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil, sehingga visi cerdas kepemimpinan Bro Musrid dan Haji Sajari esok tidak terwujud. 4. Anggaran bidang kesehatan, yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar 91.335.836.520 rupiah, dan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 76.469.065 rupiah, sehingga total sebesar 168.205.585 rupiah, yaitu kurang lebih 17,8% dari APBD Aceh Singkil tahun 2021. Dilihat dari presentasi di atas bahwa anggaran untuk bidang kesehatan sudahlah memadai, dan semestinya dengan memadainya anggaran tersebut pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan visi kepemimpinan bersada, yaitu sehat, dengan misi menciptakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang responsif, cepat dan berkualitas merata di setiap wilayah. Dari fakta yang ada dan laporan masyarakat bahwa pelayanan kesehatan terutama di Rumah Sakit Umum Daerah masih belum sesuai dengan harapan. Di antaranya pelayanan dan penanganan terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil masih jauh tertinggal dibandingkan dengan rumah sakit yang ada di wilayah barat selatan Aceh, sehingga masyarakat kita lebih memilih berobat ke rumah sakit daerah kabupaten kota tetangga.
Masih adanya sistem mendahulukan uang untuk membeli obat dan membayar ambulan rujukan bagi pasien miskin. Kurang aktifnya dokter-dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, sehingga masyarakat banyak yang mengeluh dan kecewa terhadap pelayanan dan penanganan dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. 5. Tidak terlaksana pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang anggarannya di BPA Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 27.237.220.000 rupiah. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi daerah, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Kami dari fraksi Nasdem Demokrat Raya menduga bahwa gagalnya program tersebut hanya akibat mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu. 6. Setiap tahun selalu ada belanja hibah kepada perusahaan daerah air minum Tirta Singkil, dan pada tahun 2021 belanja hibah dialokasikan pada PDAM Tirta Singkil sebesar 3.901.573.050 rupiah. Realisasi sebesar 3.756.201.000 untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dan belanja hibah tersebut masuk dalam BPA Dinas PUPR. Kami melihat dalam laporan keuangan PDAM Tirta Singkil bahwa PDAM Tirta Singkil belum dapat memberikan PAD kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan bahkan dilihat pada ikhtisar laporan keuangan PDAM Tirta Singkil bahwa hingga tahun 2021 PDAM Tirta Singkil masih dalam posisi merugi. 7. Perusahaan umum daerah Aceh Singkil yang terbentuk berdasarkan Kanun Kabupaten Aceh Singkil nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan pembentukan hukum perusahaan daerah Aceh Singkil menjadi perusahaan umum daerah Aceh Singkil, dan berdasarkan amanat pasal 10 bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2019 telah menyertakan modal sebesar 500 juta rupiah. Dilihat dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah dari seluruh perusahaan daerah bahwa dari pernyataan modal tersebut perusahaan umum daerah Aceh Singkil sampai dengan tahun 2021 belum pernah menyumbang PAD dari dividen penyertaan modal tersebut kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan modal yang disertakan makin tahun terus menyusut. 8. Bahwa pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di Kabupaten Aceh Singkil adalah tugas dan wewenang saudara Bupati Aceh Singkil sesuai amanat pasal 42 angka 1 huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. B. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil adalah kewajiban Bupati Aceh Singkil berdasarkan amanat pasal 46 angka 1 huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. C. Penegakan kanun peraturan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah tugas Bupati Aceh Singkil. Dari itu di atas bahwa Bupati Aceh Singkil dan SKPK terkait khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah masih belum mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, terlihat masih maraknya masyarakat melakukan perbuatan minum arak, dalam kurung kalau di sini istilahnya tua, judi, terutama judi online, dan hawa, bahkan adanya perbuatan prostitusi secara terbuka. Kemudian kami juga memperhatikan banyaknya pelanggaran peraturan kepala daerah dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pihak korporasi, perusahaan di antaranya. Perusahaan kawasan lindung, yaitu sempadan sungai, sempadan anak sungai yang dilakukan hampir semua perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh beberapa korporasi. PT Grima Makmur melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan pemasangan portal dan palang besi pada ruas jalan nasional, yaitu jaringan jalan water primer dalam kurung K1
dengan status jalan strategis nasional ruas jalan Kampung Baru Bisang sepanjang 22,97 km sesuai Kanun Kabupaten Aceh Singkil nomor 2 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2012-2023. Dan hal ini sudah beberapa kita sampaikan dalam pandangan umum, baik itu pandangan umum anggota dewan dan pandangan umum dan rekomendasi tim RKPD pada tahun 2020. Dari persoalan di atas, semestinya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan instansi terkait melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi berdasarkan konstitusi yang berlaku, sehingga diharapkan pelanggaran syariat Islam tidak terpeliharanya ketentraman umum dan ketertiban masyarakat serta pelanggaran konstitusi tidak boleh lagi ada terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Dan kita berharap kepada Bapak PJ Bupati semua pihak untuk dapat ke depan untuk dapat menertibkan pelanggaran tersebut. Dan kita juga berharap kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tentunya kita menyadari bahwa dalam menjalankan tugas negara kita dilindungi oleh undang-undang dan diberi pembiayaan oleh negara, baik yang bersumber dari APBN, APBK ataupun dari APBN, APBA ataupun APBK. 9. Diharapkan kepada Dinas PUPR supaya dapat segera menuntaskan permasalahan pembangunan jembatan Hadel yang menghubungkan Kecamatan Gunung Meriah, Sikohor dan Kota Baharu, karena jembatan yang lama telah rusak parah. Rusaknya jembatan tersebut menyebabkan kendaraan yang melintas terperosok yang menyebabkan banyak terjadi kecelakaan seperti ban kendaraan yang bocor akibat tertusuk ujung besi lantai jembatan, sehingga perlu segera dilakukan perbaikan. 10. Kecamatan Gunung Meriah merupakan kecamatan yang memiliki penduduk terbesar dalam Kabupaten Aceh Singkil. Di samping itu juga memiliki wilayah cukup luas sehingga Kecamatan Gunung Meriah perlu melakukan pemekaran menjadi 2 kecamatan, yang merupakan salah satu cara melakukan perubahan di sektor pembangunan dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah. Karena pemekaran hak setiap daerah tujuannya untuk mempercepat laju pembangunan di segala bidang. Dilihat dari segi potensi dan penduduk Kecamatan Gunung Meriah sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Pemekaran Kecamatan Gunung Meriah bukanlah untuk bersaing, namun mempercepat pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Singkil. 11. Diharapkan kepada Dinas PUPR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurung BPBD Aceh Singkil terkait pemerukan pendangkalan muara yang semakin parah di Kecamatan Kuala Baru, menyebabkan para nelayan kesulitan keluar masuk muara ke tambak bot nelayan tersebut, dan akibat pendangkalan muara tersebut para nelayan tidak bisa melaut seperti biasa. Di samping itu, derasnya gelombang laut saat pasang juga mengancam jiwa para nelayan, sehingga harus dilakukan pengerukan menggunakan eskavator, dan penanganannya diharapkan bisa permanen dan tidak sementara. Apakah dibuat jeti penahan ombak di bagian sisi sebelah barat dulu sepanjang 200 meter untuk mengantisipasi terjangan ombak dari arah barat. 12. Kementerian PAN dan RD telah menerbitkan edaran khusus terkait penghapusan tenaga honorer nomor B-SM-SM-02-03-2022. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa penghapusan tenaga honorer akan dilakukan pada 28 November 2023 mendatang. Aturan tersebut sebelumnya dicek oleh Menteri PAN dan RD Cahyo pada tanggal 21 Mei 2022 lalu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam kurung P3K. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur beberapa ketentuan. Misalnya dalam pasal 96 ayat 1, P3K dilarang mengangkat pegawai PNS atau P3K untuk mengisi jabatan ASN. Aturan ini juga berlaku bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non PNS dan atau non P3K
untuk mengisi jabatan ASN yang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Diketahui jumlah pegawai honor di Kabupaten Aceh Singkil kurang lebih 4.000 orang, terbesar di berbagai instansi dari tenaga administrasi, sopir, petugas kebersihan dan penjaga kantor. Kami meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan Komisi 1 DPRD Aceh Singkil supaya melakukan upaya dalam menanggulangi nasib tenaga honorer yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Meskipun ada kesempatan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, namun terbatas untuk setiap tahunnya. Sedangkan yang diterima hanya sekitar ratusan, sedangkan tenaga honorer mencapai ribuan. Supaya tidak menimbulkan gejolak dan para pekerja honorer ini juga disayangkan, maka perlu adanya solusi sehingga mereka akan tetap tertampung. 13. Praktik pemberian makan yang tidak tepat pada bayi dan balita menjadi salah satu penyebab gangguan tumbuh kembang pada balita yang disebut stunting. Kasus ini masih menjadi isu prioritas di Indonesia. Stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terlambat, namun berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang di bawah rata-rata dan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk. Kabupaten Aceh Singkil menjadi salah satu kabupaten prioritas dalam penanganan stunting sesuai keputusan Menteri PPN / Kepala Bappenas nomor .2-TPPN-HK-HK-02-02-2021 tahun 2021 tentang perluasan kabupaten kota, lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022. Maka dari itu pemerintah daerah perlu segera melakukan penanggulangan permasalahan stunting yang ada di Kabupaten Aceh Singkil secara bersama, seperti melakukan penyuluhan di antaranya. 1. Memberikan edukasi tentang IMB, ASI eksklusif, ASI pendamping dan ASI sampai 2 tahun. Memberikan pelatihan bagi konselor yang didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Upaya pemerintah daerah menyediakan fasilitator untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh. Dan yang keempat, pemantauan pasca pelatihan terhadap penyuluh di tingkat kecamatan dan desa perlu dilakukan dengan meminta laporan hasil kegiatan yang dilakukan sehingga mudah untuk menunjukkan optimalisasi program yang sedang dilakukan. 14. Kepada Saudara PJ Bupati Aceh Singkil diharapkan agar lebih memperhatikan pemerataan pengaspalan jalan di desa-desa dalam Kabupaten Aceh Singkil, terutama desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Mulia yang masih perlu mendapat perhatian karena banyaknya jalan di desa tersebut rusak, dalam kurung tidak teraspal. Sidang dewan yang terhormat dan seluruh hadirin yang berbahagia, dari kemudian di atas setelah membaca, memahami, mempelajari, membahas dan mendengarkan pendapat-pendapat yang berkembang selama persidangan dan dalam rapat fraksi, maka kami dari fraksi Nasdem Demokrat Raya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Nasdem Demokrat Raya menolak rancangan kami pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Aceh Singkil tahun 2021 dengan posisi sebagai berikut. Pendapatan daerah 913 miliar 854 juta 709.165 rupiah, 51 sen. Belanja daerah 889 miliar 251 juta 309.193 rupiah. Silpa 36 miliar 723 juta 887.219 rupiah, 97 sen. Sidang dewan yang terhormat, demikianlah pendapat ahli fraksi Nasdem Demokrat Raya. Ini kami sampaikan dengan sebuah keyakinan bahwa yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri seraya memohon ampun atas segala kesalahan dan kekurangan kita sebagai manusia, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci Utara 28 Juli 2020. Fraksi Nasdem Demokrat Raya DPRK Aceh Singkil. 1. Ahmad Fadli MAG Ketua ditandatangani. Ervan Sudindo Wakil Ketua ditandatangani. Fairuz Ahyar SE Sekretaris. Haji Amalin anggota ditandatangani. Sahman anggota ditandatangani. Haja Asawati anggota. Haji Bainuddin Unggul anggota. Terima kasih.